Selamat siang ya semua. Siang. Nah, ini ada informasi penting yang ingin saya sampaikan tentang rencana UP2 ya. UP2 itu minggu ini ya, jadi tanggal 29. Itu ya udah tahu semua? Belum. Kan sebelumnya maunya minggu yang lalu, tapi diundur. Jadi 29 hari apa? Itu Jumat ya. Jadi Jumat malam. Jadi waktunya ya pukul 19 itu. Pukul 19 karena harus di itu ya di MS Team gabungan ya semua kelas yang di itu yang pas saya dulu buat itu. Nah, situ anak. Nah, info dan lain-lainnya mohon selalu ini cek di situ. Ya, mohon dicek. Ya, soalnya ya yang diujikan adalah bab 3. Ini ya bab 3 yang diujikan. Jadi tentang evaluasi sifat termodinamika. Sudah tentu nanti ada inilah, ada bisa terkait dengan hukum pertama, itu ya, tapi yang jelas belum keterkaitan dengan volumatur. Itu ya, jadi keterkaitannya ke depan, ya, ke bab 1, 2. Jadi walaupun di bab 3, bisa jadi bab 2. Ya, jadi ya di multiple choice ya kemungkinan ya juga bisa meremet juga hukum pertama, meremet juga kalau ada itu. Ya essay ya sudah tentu ya, sudah tentu seperti itu. Ya jadi mohon itu fokus di bab 3, tapi yang sudah-sudah jangan dilupakan, yang sudah-sudah. Nah untuk ujian, nah sifatnya ya sama lah seperti UP1 kan ya, jadi sama seperti UP1 karena siapkan tabelnya ya, tabel itu disiapkan supaya lebih cepat itu ya. Jadi tabel yang hard copy bekerjanya lebih cepat. Disiapkan. Karena Anda akan banyak menggunakan tabel ya, karena ini fokusnya adalah menguji kemampuan Anda ya tentang pemahaman ya sifat-sifat termodinamika. Jadi sebagai user itu ya, sebagai user ya ini sih untuk mendapatkan data-data termodinamika. Ya emang user berikutnya yang lebih ini ya software, kan ya software ya itu lebih mudah lagi ya, jadi nggak perlu rumit interpolasi ya, atau bisa jadi kasus khusus ekstrapolasi ataupun juga corresponding state seperti diagram kompresibilitas ya kurvanya. Jadi dari software itu udah keluar dengan sifat yang real fluid ya kalau di software. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya. Permisi Pak, kira-kira untuk soal UTS nanti berapa banyak ya Pak? Soal apa maksudnya? UP2 maksudnya? Ya UP2 Pak. Soalnya? Iya Pak. Ya, jumlah soal. Jumlah Ya, soalnya. essay-nya 2. Itu kan ya. Nanti milihnya berapa ya? Mungkin 30 mungkin ya. Itulah tentatifnya. Ya nggak jauh dengan ini. Sepertinya essay-nya milihnya bisa lebih dari 30 tuh. Ya sekitar 30-an. Berarti 2 sesi ya Pak? Ya ada ada sesi milih dulu. Ya, itu selesai nanti sesi essay-nya kan diposting 2 kali kan ya. Jadi ada soal 2, soal 1 dikerjain, submit, soal 2, submit. Itu udah selesai. Itu. Ya jadi ya sama dengan yang sebelumnya kan. Sebelumnya kan gitu kan ya. Jadi nggak jauh beda. Sebelumnya sih. Seingat saya sebelumnya cuma esai. Oh ya Pak, Nggak ada untuk milih kok, proporsi. sebelumnya ada milih. Ada milih di ujian 1 ada milih Oh kan? ada. Ada Ya milih ada Pak, ada. sama. Cuma jumlah Oh, soalnya kayaknya milihnya sekarang lebih banyak sepertinya. Ya tapi nggak untuk inilah paling proporsi beda nilainya 5 gimana Pak? soal gitu. Gimana lagi, Gong? Proporsi soalnya, proporsi nilainya gitu. Oh nilainya. Nilainya, aduh ini belum ini ya, saya belum tahu juga. Belum ada keputusan juga. Tapi kalau ini soal udah tahu sih gambarannya seperti yang saya omongkan tadi. Jadi jumlahnya ada 2 itu ya untuk esainya. Nanti untuk milihnya nanti ada sekitar 30-an gitu ya. Nah, waktunya beda-beda ya untuk esai karena dibilangan nyampe sekian tuh harus nyampe soal udah terkirim gitu ya. Mohon itu. Jadi kalau memang internetnya
agak lambat ya jangan dimepet-mepet waktunya, 5 menit terakhir itu kan mepet itu, gitu ya. Jadi mohon pada dibilang misalkan berapa pukul 20.200 itu kan harus submitnya sebelum itu ya. Jadi 19.59.59 itu habis itu udah di-close kan ya oleh sistem. Ya kita kan pakai ini, pakai MS POM kan ya. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Jadi mohon diperhatiin itu ya. Ya kalau anak mepet biasanya itu kalau internet lambat ya kalah itu ya. Ya itu kan agak sulit juga ya anak pakai apa sih pakai fiber optik yang paling mahal pembayar ya emang salesnya bilangnya ya itu cepat sekian misalkan bilang 40 MPS gitu kan ya kalau dites ya nggak nyampe juga kan kadang-kadang bisa lelet juga itu ya mohon diperhatiin juga buat backup ya. Jadi backup maksudnya ya AP-nya disiapkan untuk itu. Untuk ya kalau anak pakai modem ya HP lagi satu lah di kosan anak dipinjemin untuk ini kan jaga-jaga kalau ada ini switch itu ya switch jangan itu wow ini pusing gitu ya ada aja satu dua tapi saya ingin supaya nggak ada yang gitu dah kalau bisa anak kan kalau di rumah anak kan banyak di rumah ya ini orang di keluarga anak satu di spare ini dipinjam untuk itu. Kalau Anda pakai modem, itu ya HP Anda jadi modem. Kalau modem sudah pakai modem atau pakai optik ya HP-nya dicadangkan untuk itu. Untuk apa? Ya jadi ini juga jadi modem pada saat terjadi gangguan kan ya. Jadi gangguan di samping itu listrik kan ya. Listrik ya ketika ujian ya inilah notnya ya full inilah ya. Ya pas ujian itu sudah full lah ya walaupun masih nyantai. Ya itulah. Jadi buat andal ya, jadi secara engineering anak kan udah ini ya, jadi tingkat 2 ya mulailah dengan bagaimana di engineering itu kan ya supaya andal terus gitu. Itu ya. Nah, dunia engineering ya ke depannya ya emang harus itu harus memikirkan sesuatu, nggak boleh kita ngeles nasib atau takdir itu kan ya. Alatnya tidak jalan itu bukan engineering kan ya, bukan engineering. Ada lagi? Sudah nggak ada Pak. Makasih Pak. Yuk sama-sama. Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke ini ya. Kita ya secara materi kita udah on the track, kan ya? On the track artinya ya minggu ini UP, selang sekali nanti UP lagi kan ya? P3 itu udah kan ya ini minggu ke 10 ini ya, minggu ke 10 kan minggu ke 11 P3 mungkin. Minggu nantinya lagi sekali, minggu 14 atau minggu 15 tuh UP ini. UP 4 gitu ya. Jadi terus belajar. Nah, akan saya lanjutkan ya. Jadi materi yang sebelumnya kita telah masuk hukum kedua ya, hukum kedua termodinamika. Nah, ini yang sudah kan ya, jadi heat pump. Nah, ini yang sudah ditayangkan sebelumnya. Nah, jadi antara sebagai mesin pendingin, sebagai pompa kalor, nah secara sistem ya sama sistem mesinnya ya, mesinnya dipolnya sama ya. Nah, tergantung nanti ininya. Kita bisa menyebut itu sebagai mesin pendingin jika kita fokus lebih ini berapa panas yang bisa diambil oleh mesin tersebut kan ya. Kalau kita sebut sebagai pompa kalor, kita lebih ini fokus kepada berapa panas yang bisa diberikan oleh mesin tersebut, gitu ya, mesin tersebut. Nah, ya sudah tentu ya nanti siklus-siklusnya ada lah kan ya. Nah, secara umum itu siklus untuk bagaimana bisa bekerja sebagai mesin pendingin itu, nah itu ada nantinya akan dibahas di bagian terakhir lah dikenalkan dan itu juga terus berkembang ya terus berkembang. Bahkan terakhir ini sebagai pendingin ya sudah tidak ada yang tidak menggunakan fluida kerja ya. Jadi tidak memanfaatkan kondensasi dan evaporasi, tapi memanfaatkan elektron itu pindah ke orbit yang lebih tinggi, itu butuh energi, menimbulkan efek dingin. Ketika elektron itu ke orbit yang energinya lebih rendah, melepaskan energi, jadi pompa. Jadi buang panas sebagai pompa kalor kasusnya itu. Nah itu bisa juga ya dengan efek
ini ya efek Peltier kan ya. Nah, itu efek Peltier itu juga berkembang kan ya dari aspek ini. Pengembangan karena itu punya keunggulan juga ya, keunggulan terutama untuk peralatan yang kecil-kecil ya, kecil-kecil dengan harga yang murah karena solid state dengan untuk termoelektrik itu ya di harga pasar itu bisa ya 40.000 udah dapat kan ya dengan ukuran yang kecil. Bayangkan anak kalau pakai kompresor kan, jadi jauh lebih mahal. Ya kompresor yang kecil pun ya nggak ini, tidak ada yang buatnya ya ini, nggak ada manufaktur yang buatnya kecil sekali kan ya untuk refrigerasi kan ya. Mengapa demikian ya? Ya untuk sos kecil ya cost-nya terlalu mahal. Jadi nggak ada yang ini. Sehingga itulah ininya kesuksesan di situ menggunakan solid state. Nah ini kita fokus yang lebih menggunakan fluida kerja. Tapi secara dilihat secara termodinamika, nah tetap aja ya kalau kita ini kan solid state itu pun ya termoelektrik ya tetap aja kan ada kerja listrik yang ini kan ya, listrik harus ada voltase sekian supaya ada efek panas dan efek dingin. Kalau yang gunakan kompresor ya juga ada ini kerja untuk kompresor listrik kan ya, listrik. Kalau menggunakan thermal compression, misalkan kalau anak ini mesin-mesin pabrik es yang kuno yang menggunakan amonia, itu kan thermal compression, itu kan ya, thermal compression juga butuh energi dari luar. Tapi di situ panas, gitu ya. Makanya untuk yang mesin-mesin es itu ya, kok dipanaskan bisa dingin, gitu. Ya aneh kelihatannya, kan ya. Tapi ya tidak juga kalau kita mengerti, kan ya. Memang segala sesuatu itu di alam itu ya awalnya ini belum masuk akal kan akhirnya bisa jadi masuk akal gitu ya. Jadi hati-hati ngomong itu nggak logis. Ya itu barangkali level anak atau level kita berpikirnya belum nyampe di situ. Atau barangkali itu nyampe kapanpun kita tidak bisa mengerti hal itu dan orang lain juga nggak hanya orang itu saja bisa jadi juga. Ya tergantung ya jadi itu. Tapi ya sebaiknya ya kita lebih terbuka. Bertiba coba berpikir gitu ya, berpikir. Karena dalam di ini banyak ini ya, banyak pilihan, level tingkat kebenarannya pun beda-beda. Ya, jadi kalau kita ini ngomong masalah logika itu, nah itu ini ya, apa logika yang lebih umum lagi kan ya di engineering mungkin kita lebih mudah untuk berbicara masalah hal-hal sainsnya kan ya. Walaupun ada hal yang non sains tapi kelihatan engineering tapi kita nggak bisa jelasin. Ya kelihatan ini perpindahan panas tuh. Ada hal lain juga saya pun nggak bisa juga jelas kenapa bisa demikian. Ya itu. Ya ada ininya lain orang, ada disiplin lain. Nah ini, jadi ini udah ya refrigerasi sama itu. Nah ini berikutnya. Jadi berikutnya ini saya ingin ngajak anak itu mulai berpikir deh ya, berpikir. Ya mau tidak mau harus berpikir lebih ke engineering terus gitu ya. Dengan demikian sen itu semakin terasa nih sekarang. Karena jangan nanti jadi sarjana teknik mesin tuh tapi nggak punya ini sen keteknikan khususnya hubungan dengan mesin. Nah ini coba anak ini di pertanyaan ini mana yang lebih baik menggunakan pemanas listrik, pemanas dengan ketel uap, ataupun pemanas dengan pompa kalor. Siapa yang bisa jawab? Ada ya siapa sih yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Supaya ngantuk matanya kan siang-siang ini kan siang ini habis makan ya tidur lebih enak kan ngantuk kan kalau anak diskusi kita nggak ngantuk kan ya ada yang dipikirin nggak ngantuk dia kalau di kuis kan siang-siang nggak ngantuk mana kan mana yang lebih baik Ini maksudnya efisiensinya, Pak. ya anak boleh nanya ke saya baik itu kan apa baik itu Pak gitu kan ya Ya, baik. baik boleh nanya kan ya kamu nanya ya boleh itu baik itu kan bahasa ini ya bahasa bukan bahasa engineering itu ya lebih baik itu baik di sini dilihat dari energi pertama yang mana kira-kira lebih ini lebih hemat energinya itu kan ya berikutnya baiknya bisa dari ekonomi ya kan ya mana yang lebih murah itu ya baiknya kan ya sering
itu tuh energi boros ininya lebih mahal. Tapi enggak juga, tidak selalu juga, itu agak beda juga. Kalau emang itu linear lebih mudah untuk kita hemat energi, karena masyarakat kan ingin itu ya yang lebih murah kan. Tapi faktanya kan barang-barang yang harganya efisiensi tinggi kan mahal ya, jadi nggak ini. Nah ini dulu dah yang hemat energi yang mana ini kira-kira? Siapa ini? Bagus dia nanya tadi gitu ya, harus gitu nanyanya. Ini saya kan buat bahasa yang emang ini, bahasa yang mau saya jelaskan lagi itu ya. Mau saya jelaskan lagi. Kalau lihat slide sendiri ya emang slide itu kan perlu ada yang ngomongnya, dia ngomong. Makanya asal yang penting udah dapat slide-nya. Kan beda kan ya, walaupun sekarang kan rekam video ada banyak pilihan lah. Bukan kayak di zaman saya itu ya. Jadi rekaman bisa didengar juga. Ya ini kan bagian dari kemerdekaan itu ya, belajar. Ya ini nggak tahu nanti apa perlu nggak tidak kehadiran 70% itu tidak ada kan ya. Itu kan ya, itu berikutnya kan ya, kalau merdeka kan itu zaman saya udah merdeka gitu ya, masa zaman kalian tidak merdeka. Zaman saya nggak kuliah-kuliah pun nggak apa-apa, yang penting pas ujian datang, bagus lulus, jelek ya nggak lulus gitu. Simple dulu. Terakhir kan kita ini karena dianggap ya proses itu ya, bagaimanapun prosesnya, kalau motivasi Anda nggak ada ya juga hasilnya nggak ini. Kalau menurut ini pakar-pakar pendidikan ya kontribusi yang terbesar dalam keberhasilan proses belajar mengajar itu ya Anda sendiri, ya Anda sendiri sebenarnya. Mana yang lebih hemat energi ya? Mana kira-kira? Gimana cara melihatnya gimana? Ini baru hemat energi loh. Hemat energi kalau ITER listrik gimana ITER? ITER listrik, kalau ITER listrik 1 kilowatt berapa panas yang dibebaskan? Itu dulu mikirnya. Berapa? Ya, ya dekat ini ya 1 kilowatt ya listriknya paling 1 kilowatt ya 990 sekian kan ya. Jadi itu kan dari segi konversinya tinggi, efisiensinya kan ya tinggi. Kalau lihat dari situ. Nah kalau pemanas dengan ketel uap gimana kira-kira? Ya ketel uap kan ini ya, ketel uap kan bakar ya, bahan bakar di situ. Bahan bakar di situ udah ada rugi-rugi juga kan ya. Kalau di situ bakar 100 ya 1 kilowatt bahan bakarnya itu pelepas energi di situ ada yang terbuang ya oleh radiasi, lewat gas buangnya. Nah, paling sehebat-hebatnya buat ketel itu ya 85% lah kan ya yang bisa menjadi yang diterima oleh uapnya kan ya. Oleh uap. Jadi berapa jadinya 850 kan ya? Ya itu pun udah ketel-ketel yang ini ya yang sudah kompleks ininya konstruksi ini ya sistem panasnya. Itu, jadi itu bisa 100%, ini bisa ketel uap, itu bisa ini, bisa 85%. Nah, kalau pompa kalor berapa? Pompa kalor berapa? Balik ke prinsip yang tadi, ya, di pompa kalor gimana? Efisiensinya gimana pompa kalor? Kinerjanya lah, dengan efisiensinya nanti. Karena istilahnya nggak efisiensi. Manfaat dibagi effortnya gitu. Kalau kompresor kita butuh 1 kilowatt, maka panas yang dilepaskan oleh pompa kalor tersebut berapa kilowatt? Berapa watt? Ayo, siapa yang mau jawab? Berapa ya? Nabil, berapa Bil? Nggak tahu saya Pak efisiensinya Pak. Iya, ini kan kita anggap ini efisiensi, ini kinerjanya itu COP-nya lah ya, COP sebagai pompa kalor itu 5. Kalau kompresornya ngambil energi 1 kilowatt, maka panas yang dilepaskan berapa? Berapa watt? Atau berapa kilowatt? Berapa Bil, Nabil? 5 kalinya Pak. Oh iya, 5 Atau kali dong, kan ya 5 kali. Ya. Kalau ini 5 kali, jadi 5 kilowatt kan ya? 5 kilowatt. Jadi yang paling gede apa di situ? Paling hemat energi,
energi apa? Di antara 3 pilihan itu apa? Pompa kalor bisa 5 kali, ketel uap bisa 0,885, pemanas listrik bisa 1 kali kan ya. Jadi paling hemat lah pompa kalor kan ya. Itu paling hemat. Ya, paling hemat. Kalau kita lihat hemat. Ya nah, sekarang yang paling ekonomis yang mana? Kalau ditanya itu yang mana kira-kira paling ekonomis? Kalau anak ini beli yang mana kira ini? Anak dikasih uang, ya anak diberi uang ini 300.000, yang mana Anda bisa beli? Untuk 1 kilowatt, alat mana yang bisa Anda beli? Atau ini ya, dikasih uang Anda 5 juta deh, 5 juta misalkan. Nah, untuk beli ini, yang mana Anda ini? Supaya uangnya sedikit habis, yang mana dibelinya? Yang belum pernah ini ya. Ayo, si Abdan. Syakuro. Iya, yang mana Anda beli? Kalau Anda dikasih ya sisanya untuk kamu gitu kan, ini uang 5 juta, pilih yang mana mau dibeli. Kan kamu ingin ini kan ya, lebih banyak uangnya dapatnya kan ya. Yang mana jadi? Ketel aja mungkin, Pak. Apa? Ketel uap. Ketel uap. Ketel uap kamu beli. Ya pemanas listrik dong, beli paling murah kan ya. Ya, Iya, panas Pak. listrik itu murah 1 kilowatt. Ya Anda beli heater berapa sih, heater celup itu? Ya paling berapa ya, nggak nyampe ini kan, heater celup itu paling nggak nyampe 200.000 kan ya. Murah kan, heater celup. Coba Anda cek di internet, masih murah itu. Murah alat listrik itu, heater listrik itu sangat murah sekali. Ya kalau pemanas dengan ketel, uap ya mahal lah, lebih mahal kan ya. Pompa kalor ya bisa jadi lebih mahal lagi. Itu ya karena ada kompresor dan lain-lain kan, lebih mahal lagi. Dari segi investasi ya memang pemanas listrik yang paling murah investasi. Tapi kalau lihat biaya operasi kan ini. Kalau investasi kita kan listrik paling murah, pompa kalor bisa jadi paling mahal kan ya. Ketel ini tengah-tengah kan ya, ketel uapnya tengah-tengah. Gitu ya. Jadi ya kalau dari segi biaya ini, biaya apa? Biaya operasi ya itu yang ini itu kalau biaya operasi kita harus ngitung. Kalau listrik kan kilowatt hour ya, dengan gasnya berapa. Kan ya ini hitung-hitungan bisa jadi listriknya lebih mahal kan ya daripada ketel ini. Ketel uap kan ya. Berikutnya pompa kalornya ini paling murah. Itu ya, mengapa paling murah? Karena kita beli 1 dapatnya 5 kan ya, kita listriknya 1/5 dari pemanas listrik ini kan ya. Tapi kita dapat panasnya sama. Itu ya. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini contoh nih kan ya. Ya, artinya memang asesmen ke situ mau tidak mau. Ya, kalau dalam engineering itu ya, jadi engineering itu seperti itu. Ya walaupun itu ekonomi ya tetap aja kan ya, tetap aja. Ya kita harus ini ya, hal-hal itu ya orang TI ya mungkin ekonominya lebih jelimet lah ya tapi tetap aja pengelompokan seperti itu, minimum seperti itu. Nanti tinggal lama aja parameter yang lain. Nah ini bisa aja menganggap dari tidak punya apa-apa minjem ke bank dan lain-lain, hitungan bunga dan lain-lain kan. Ya itulah ekonomi. Ya nah mungkin nanti di tingkat akhir ada ya mata kuliah untuk ini ekonomi. Nah itu ya jadi itu tentang mana lebih baik itu ya tergantung ya dari aspek apa yang dilihat. Nah sudah tentu di pompa kalor pun ya, kalau kita ini pompa kalor pun, nah itu ini temperatur operasi itu ini ya akan berpengaruh juga terhadap kinerjanya ya kan ya. Kalau temperatur operasi untuk melepaskan panas temperatur lebih tinggi, maka di situ akan efisiensi atau kinerja ini performansinya atau kinerjanya akan turun. Demikian juga ini, misalkan ketika pompa kalor digunakan di negara 4 musim, ketika di luar tuh temperaturnya rendah, ya juga pompa kalornya efisiennya rendah kan ya, karena di evaporator temperaturnya semakin rendah. Jadi itu kan gampangnya, kalau kondensor temperaturnya semakin tinggi, maka performanya turun. Kalau di kondensor temperaturnya semakin rendah, maka performanya bisa naik. Di evaporator, kalau temperatur evaporator itu semakin rendah, maka performanya turun. Kalau temperatur evaporatornya semakin tinggi, maka performanya naik. Jadi berbalikan itu ya, berbalik. Nah, itu juga bisa hubungan dengan logika perawatan. Itu ya. Jadi perawatan misalkan
Ya kalau anak kondensornya nggak bersih, itu ya artinya punya AC di rumah Anda jarang dibersihin, kotor kan, akibatnya kan temperatur operasi kondensor itu naik, kan ya, jadi boros listrik, kan ya, boros listrik. Demikian juga di evaporator, itu. Kalau evaporator itu kotor, juga maka akibatnya evaporator sulit mengambil panas dari luar. Pas dia itu tekanan sekian rendah, temperatur sekian rendah. Jadi temperaturnya sekian rendah evaporator untuk mengambil panas yang sama. Itu kan ya, makin rendah. Nah, itu efeknya apa? Nah, efeknya juga akan ini akan jauh kinerjanya turun. Ya, jadi masalah kebersihan itu penting kan ya untuk supaya kinerja dari mesin-mesin pompa kalor ataupun mesin pendingin itu tidak turun. Ya, jadi ini ya jadi wawasnya hubungan perawatan juga kan. Jadi walaupun perawatan, operasi dan lain tetap aja yang namanya fundamental basic logikanya ini. Logikanya ya harus dipahami, ya dipahami keilmuannya. Jadi ini logika itu jadi pengetahuan yang baik. Nah, bagaimana peluang pemuat pompa kalor untuk pemanas air? Nah, itu ya sangat baik ya, prospektifnya tinggi, bahkan udah diterapkan ya di hotel-hotel yang kecil yang peduli dengan listrik, energi listrik dan juga air. Mereka itu condensing unitnya itu dibelokkan sebelum masuk ke kondensor, nanti masuklah ke kuil untuk ini manasin air. Nanti air itu masuk kamar mandi kan itu ya, jadi di rumah pun bisa gitu ya, jadi asal bisa nyambungin aja. Nah itu yang jadi masalah, ya carilah teknisi yang bisa gitu ya. Bisa kan kalau kita walaupun ini teknik mesin itu ya kalau memang nggak ini ya kalau nggak terampil ya senang melakukan itu ya tangannya nggak punya skill ya, punya skill seperti itu. Ya itu harus senang juga kan ya, senang melakukan punya alat. Nah itu ya jadi masalah efisiensi, nah juga masalah ekonomi udah tuh investasi dan operasi perawatannya OM ya, operasi perawatan. Nah itu harusnya jadi fokus ini ya dalam ini engineering itu harus seperti itu kan ya, kalau mau ramah dengan alam semesta itu ya gimana ramahnya kan, ini ramah saku juga kan ya sama ramah alam lah. Kalau efisiensi tinggi kan artinya eksplorasi energinya terlalu tinggi kan ya, jadi penggunaan energinya semakin tinggi ya tidak baik terhadap alam. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya? Ada nggak? Untuk pompa kalor mesin pendingin. Kalau tidak ada, nah ini. Jadi masalah definisi ini ya efisiensi Carnot kan ya. Jadi definisi efisiensi Carnot sebelumnya itu kan ya efisiensi sama dengan apa 1 minus T ya, T cool per T high gitu ya. Nanti karena prosesnya itu proses reversible itu nanti hubungkan dengan temperatur kan ya. Sehingga Q itu nah jadi ada delta entropi yang konstan itu dasarnya ya. Itu walaupun belum masuk ke entropi tapi setidaknya kita bisa dapatkan ini bahwa ini fungsi merupakan ini hubungan simpel temperatur yang cool yang rendah dengan temperatur yang tinggi high kan ya. Nah, oleh karena itu untuk ini kita bisa ini kan. Jadi QC per QCH untuk sistem yang reversible ya cool dan high ini sama dengan TC per TH. Ini yang hubungannya. Karena ini psi ini sama dengan ya. Nah, dari sinilah kita bisa ini. Jadi kita bisa tuliskan lebih lanjut. Nah, bagaimana temperatur skala absolut itu Kelvin. Nah, jadi dengan mengambil suhu atau temperatur operasi untuk siklus yang reversible pada 273,16 Kelvin, nah itu apa ini? Ini adalah titik triple point, kan ya, triple point air, kan ya, air. Jadi itu triple point air es, itulah tepat di situ, pembekuannya tepat di situ. Untuk temperatur 1 atmosfer, kan ya, nah itu tepat di situ. Nah, pakai hubungan yang tadi kan jadi T-nya itu sama dengan 273,16 kali itu ya per QTP kan ya. QTP triple point kan ya. Q-nya itu yang
pembilangnya lagi pada temperatur tersebut, ya, temperatur tersebut. Nah, itu bisa jadi hubungannya sedikit. Nah, untuk yang skala atau standar, nah itu kalau kita perhatikan perkembangan tentang temperatur, baik pengukuran ya. Nah, itu ini ada ini standarnya ya, ada standar. Standarnya, nah, jadi ada yang sekarang kita gunakan International Temperature Scale 1990. Ya, masih udah lama kan, udah 30 tahun. Yang sebelum ini adalah IPTS 1968. Itu pun berapa tahun? 68 jadi 7 ya, 25 tahun itu ya. Jadi sekarang udah lama, ini udah 30 tahun. Belum ada ini ya, belum ada di asosiasi-asosiasi internasional yang ingin mengajukan untuk ini perbaikan terhadap standar ini. Ya, usulan perbaikan. Itu kan hasil asosiasi ya, rapat-rapat dan yang lain. Nah, triple point ini kan freezing point, ya melting point ya, sama vapor pressure point. Itu kan ya. Itu ketemunya ya, jadi di kubah yang sebelumnya itu Anda ingat lagi posisinya. Nah, ini yang untuk skala temperatur yang lebih tua ya. Nah, itu ya IPTS 1968. Nah, IPTS International Practical ya, Temperature Scale. Ya, ITS International Temperature Scale. Itu ya, jadi itu adanya. Nah, ini prinsipnya apa? Dalam standar ini apa yang ditetapkan? Siapa punya bayangan apa kira-kira yang ditetapkan di standar ini? Misalkan ITS 90 ini apa? Ayo, siapa yang bisa coba? Nathan siapa namanya? Ini ya, jadi ini yang ditetapkan ya. Jadi titik-titik ini ya penting untuk kalibrasi sebenarnya kan ya, kalibrasi itu ya, kalau kita ingin membangun suatu alat ukur kan harus ada titik-titik poinnya kan ya. Titik poin itu, nah ini dihubungkan nanti tarik kurva garis kan, diregresikan tepat itu ngepit-ngepitnya nanti bersama yang smooth, yang mulus mewakili itu. Nah kita tahu nantinya, oh ini kalau hubungkan dengan termokouple misalkan alat ukur temperatur, oh sekian milipol itu daerah sini, ini temperaturnya berapa. Nah fungsinya udah ada, ya dapat fungsinya dari ini, dari standar ini, ya sudah diberikan fungsinya, udah ada di standarnya. Kan mereka itu udah ditetapin ininya ya, nanti di standarnya itu udah ada fungsinya ya. Jadi tinggal ini aja, tinggal kita ini aja, kita buat rutinnya aja kan, sekian milipol, nanti temperaturnya berapa. Asal rutinnya benar ya hasilnya benar. Nah, itu ya contohnya ya, memang sering kalibrasi digunakan A2O, ya A2O, no, ya untuk di Bandung lah ada es, ada batunya, ada cairnya tuh dibiarin lama, terus itu ya udah itu dianggap 0,1 derajat. Ya, Celcius itu ya 0, atau 273,16 ya Kelvin. Itu kan di triple point. Ya mau lebih rendah lagi dikit Ag, ya. Lebih rendah lagi argon. Oh, semakin ini semakin rendah. Kalau mau lebih tinggi gallium. Mana? Nah, ini IN apa ya? IN apa ya? ZN apa? ZN, SN apa SN? Ini ya nanti carilah ya, saya pun nggak ingat juga di simbol-simbol kimia kan ya, jadi banyak. Dengan periodik kan ya. Nah itu ya, jadi kalau anak ini bisa browsing di internet, nanti anak bisa tahu ya fungsi yang mewakili ini ya. Kalau kita ngukur ya, kalau kita yang mudah, alat yang mudah dibeli itu untuk kalau mau ngembang alat ukur kan mungkin milipol kan ya, milipol ini nanti udah sekian milipol. Milipol itu nanti ada fungsinya, ini sekian milipol berapa temperatur. Tabelnya ada juga. Itu ya, itu di atas 1990. Nah, ini berikut ini contoh ya, coba siapa yang bersedia nih, yang bersedia. Kita ini secara materi itu udah materinya udah penutup ya untuk hukum kedua termodinamika.
Ini masih banyak latihan-latihan aja, latihan-latihan, nanti habis itu latihan lagi. Ini ada, ya mungkin nyampe. Saya kurang tahu anak tutorial udah nyampe mana. Ada yang bisa ini nggak? Cerita, tutorialnya udah nyampe mana? Tutorial? Ini Pak, tekanan apa yang kompres pakai lihat grafik kompresibilitas itu Pak. Oh, diagram kapasitas. Oh, masih ini dong, masih di bab 3 dong. Ya, tapi aplikasi untuk pematur gitu ya. Ya karena mau ujian. Ya itu harus bagus anak pemahaman. Ya, untuk ujian hari Jumat nanti kan ya. Jadi kalau tahu tekanan sekian, tekan kritisnya berapa, PR-nya dicari, nanti tahu temperatur, tekan kritisnya berapa, TR-nya dicari, kan ya? Dari situ tarik garis temu faktor kompresibilitas, kan ya? Nah itu di sifat itu kalau Z tidak sama dengan 1 berarti udah tidak ideal, kan ya? Itu ya, itu. Ya, udah mudah-mudahan anak bisa paham dengan baik itu ya. Nanti ujiannya supaya bisa jawab kalau ada hal-hal seperti itu. Itu kan teknik namanya itu teknik corresponding state kan ya, itu masih ada yang lain lagi. Ada menambahkan asentrik faktor gitu ya. Bagaimana sifat molekulnya. Nah, itu masuk tambahan lagi, tapi itu yang paling dasarnya itu diagram kompresibilitas. Jadi itu ya sambil ini sama pulmatur. Nah ini harusnya udah bisa masuk ini. Kalau di materi ini harusnya kan baru sekarang masuk ini ya, masuk ke hukum kedua kan ya, baru minggu ini ya. Ini kita udah agak maju dikit. Daripada telat kan. Nah ini gimana caranya yang ini? Ini kan ini ya hukum kedua yang ini ya. Jadi reversible kan ya. Jadi Ana belum tahu, belum dikenalkan masalah ini efisiensi isentropis kan belum ya. Nanti ketika kita udah masuk lebih ini akan dikenalkan ketika habis ke sini, habis selesai ini kita akan masuk ke bab 6, bab 6 tentang entropi. Nah, di situ mulai. Nah, entropi mungkin perlu lebih panjang itu. Bisa jadi saya harus ini kan 2 minggu sampai hampir 3 minggu. Mengapa demikian? Karena ya konsepnya ya memang lebih sulit dipahami ya. Lebih sulit. Ya perlu banyak lewat exercise memahami. Nah, ini siapa yang bersedia? Seorang sukarelawan kalau mau. Terus saya tunjuk aja kan ya. Tunjuk. Siapa yang belum pernah saya tunjukkan ya? Sir Akib, ini belum ada. Namanya agak aneh. Ini apa benar Sir Akib? Akib, benar. Ini kamu nulis itu sesuai dengan nama nggak? Apa ini? Apa dia ini? Bahasa Inggris gitu. Akib? Wah, ini dia. Ada ini. Gimana? Bisa jawab? Bisa nggak? Nah, ini thermal efisiensi, berapa thermal efisiensinya? Sebagai power kan ya, menerima energi segini Q-nya, nanti buangnya segini. Kerjaannya berapa kerjaannya? Bersihnya kan ya 60, kan ya 60. Maka square power apa? 60 dibagi 100 ya, jadi 60%. Ya. Kan itu aja ya logikanya. Jadi gambar aja tuh dulu ini sebelumnya. Nah, ini sebelumnya itu ya ini mulai aja dengan gambar. Nah, ini sistem kan. Nah, ini ada Q masuk. Dan yang dibuang.
Nah, itu ya ada seperti itu. Nah, seperti itu kan ya, key-nya, key H kan ya, key high. Ini key call atau kilo, KL, C. Nah, absensi kan sama dengan ini dibagi nih ya. Jadi W dibagi Q. Nah, itu ya jadi ini efisiensi. Ini terjawab langsung. Mana? Temperaturnya berapa? Nah, carilah Q-nya ini berapa jadi di sini. Ini berapa? Kan ya nanti QH per QC sama dengan TH per TC kan ya. TH-nya kan tahu kan ya. TH-nya segini, tapi ingat di sini T-nya dalam Kelvin kan ya. Kelvin walaupun tanya Celsius, Kelvin pada saat ngitungnya lah Kelvin. Itu ya jadi itu untuk dapatkan temperatur kan ya, temperatur ya jadi ini QH, nanti Q ininya dari QH per QC sama dengan TH per TC. Per TC. Tapi ingat ini temperaturnya dalam Kelvin. Ya, jadi dalam Kelvin temperaturnya. Gimana semua jelas? Jelas nggak? Ya, kalau nggak ada ini, nggak ada yang nanya, ya saya lanjut. Nah, ini berikutnya. Siapa yang bisa? Ya, itu masih sekitar informasi memang di bab ini kan bab 5 itu ya sekitar ini ya. Berapa nilai T-nya minimum, itu kan artinya minimum bahwa proses itu ideal kan berlangsungnya. Ya gambar aja seperti tadi. Ya gambar seperti tadi. Tapi sini T-nya T. T-nya ditanya ya T ini ditanya. Nah, ininya kan tahu yang TC-nya kan tahu ya, TC-nya tahu, W-nya tahu kan ya. C-nya tahu ya ini hanya satuan aja disesuaikan. Bagi 60 jadi KW kan ya, samakan dulu ya. Samakan dulu dikonversikan satuan. 1 Joule per menit jadikan KW bagi 60 ya jadi kali 1 menit per 60 detik kan itu ya kan kali 1 kali 1 ya. Nah itu kalau bingung ke situ balik ya itu senjata ini itu sejarah manjur itu kan ya untuk mencegah kesalahan ketika pusing. Ada yang ingin bertanya silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, jadi ini, jadi nanti yang min ini karena reversible, karena anggap reversible, karena dianggap reversible, jadi ini ya seperti tadi, ini ada key ya, key C ya, ini W kan sama aja, C, key H,
Ya ini udah diketahui kan, nanti T-nya berapa, TC diketahui kan, T apa minimum T itu T high T high ya. Ini TC diketahui ya, TC diketahui 280 ya, 280 kelvin. Nah, itu K ya. K ya kalau nulis harusnya ada spacebar ya, kalau pakai mesin ketik ya, pakai komputer lah. Nah, ini TH. Yang ditanya TH sebenarnya, TH-nya ini ditanya Kelvin. Ya, ini udah diketahui, cycle-nya W-nya diketahui. 40 kW. Karena reject-nya QC diketahui 1000 bagi 60 ya, bagi 60 jadi kW. Ya, ini berapa di sini? Ya, ini tahu dong. Ya, ini hitung dulu. 100 bagi 6 berapa? 50 bagi 3. Nah, itulah masukkan ke sini. Ya, ini sama dengan berapa? Nanti ini tambah ini sama dengan ya, hasil tambahnya 40 tambah ini. Jadi ini sama dengan 40 tambah 1000 per 60. Itu ya per 60. Itu ya, jadi dapatlah ini. Nah, setelah dapat ini bandingkan lagi nanti. Ini dalam proses ini kalau minimum itu hubungan dengan ini berlaku kan, proses reversible. QH per QC, C sama dengan TH per TC, karena per TC. Jadi TC tahu, TH udah dari itu, ya T QC juga tahu, nah TH dapat di sini. Ini ya, ini nulisnya diganggu lah ini ya, diganggu sama. Nah, ini ya, ini TH nih, sulit nulis. Diganggu lah simul muncul. Ya ini TH ya, TH di sini ya, ditulis simpel. TH sama dengan dapat. Ya, jadi ada ini yang ingin bertanya? Ingin bertanya silahkan kalau ingin. Saya masih banyak nih punya soal-soal lagi. Mungkin kita masih punya waktu lagi sejam untuk lihat soal ya, sudah sejaman lagi ya. Dan ingat ya, jadi Pak. ya Tadi yang yang kata-kata reversible itu menentukan apa nanti dia, Pak? oh ini Beda. karena berhubungan dengan ini. Jadi temperatur minimum itu kan ya, minimum, theoretical minimum kan ya. Jadi proses itu bisa ini. Proses ini reversible baru ada minimumnya. Dalam faktanya supaya daya segini ini terbuang segini, ya. Ini supaya bisa ngasilin segini, kita harus butuh T yang lebih tinggi. Ya. T lebih tinggi daripada yang ini. Di kasus reversible, itu ya, reversible. Itu ininya, artian. Jadi kasus ini apa? Ya kalau kita ini ke siklus Carnot nantinya kan ya. Yang itu Carnot yang bentuknya ini ya. Nah, Carnot itu ini yang reversible jadi 2T 2S ini kalau ada entropi nanti. Ini belum masuk entropi ya. Nah, ini Carnot ini. Carnot itu kan itu ya proses 2 isentropis, 2 proses isotermal itu ya. Jadi prosesnya ada ekspansi isotermal, konversi isotermal, ada nantinya ini pemanas ya. Ini kompresi ya, ekspansi kompresinya itu ini. Kompresinya isentropis ya, ekspansi isentropis, ada nanti pemanasan isotermal dan pendinginan isotermal. Ya, nah, itu harus ke situ, itu yang reversible. Siklus Carnot jadi patokan. Itu.
ketika itu reversible, nah maka temperatur sumbernya bisa lebih paling rendah pada saat itu. Dalam prakteknya supaya itu bisa jalan, pasti temperaturnya lebih tinggi pada itu. Ya. Untuk lingkungan yang sama, lingkungan nanti pembuangan yang sama. Itu yang suatu pembuangan. Kan harus ada yang dibatasin, pembuang yang dibatasin itunya harus ada, yang lain bisa. Ada lagi? Jelas? Belum? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, nanti ingat ya, ini kan agak yang banyak yang telat masuk kan ya. Masuk Zoom-nya. Nah, itu tanggal 29 ujian ya, 29 malam. Ujian. Jadi mohon Anda ini UP2-nya disiapkan ya. Ya memang secara materi nyampe bab 3, tapi fokus bab 3 tapi bisa merembet ke bab 1, bab 2. Ya, jadi soalnya seperti itu. Ya belum masuk pematur. Pematur kan masuk UP3 kan ya. Berikutnya baru UP4 itu bab 5, bab 6, UP4. Ya, UP4 kan ini minggu depan itu udah ini udah mau habis. Ya minggu depan udah masuk ke itu entropi 2,5 minggu lah kan ya. Ini minggu ke-10 tambah ya minggu ke-14 lah mungkin ya minggu ke-14 sudah UP4 ya. UP4 minggu ke-14. Itu ancang-ancangan. Bukan UP apa? UP4 itu. UP3 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi kemungkinan UP3. Untuk prematur aja kan. Ya, benar UP4 gitu. Di minggu Pak, tadi UP3 sampai Pak, UP3 materinya apa aja? Kalau UP3 materinya bab 4 aja. UP3. Kalau UP2 bab 3 saja. Itu ya, yang normal gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang berbahasa sampai. Ya kalau sudah, nah ini lagi ada contoh lain lagi. Ini hati-hati di sini. Ini agak panjang ceritanya. Siapa yang mau mikir ini? Ini kan ada refrigerator, tapi ada juga peluang karena temperaturnya masih tinggi, itu ya ketika ini. Ketika refrigerator, nah itu segitu. Nanti energinya diinikan oleh mesin pendingin ya ke lingkungan 20 derajat. Oleh adanya perpindahan panas di metal coil yang punya temperatur 28. Jadi itu kan prospek 28, nah itu 28 ke 20, gitu ya. 20. Jadi artinya di pembuangannya itu ingin menghasilkan daya lagi. Itu nomor C, pertanyaan nomor C. Kalau yang nomor ini sih sama aja, A dan B mirip yang tadi. Tapi tadi kan power. Ini sekarang sebagai mesin pemindah kalor kan ya, jadi pompa kalor atau mesin refrigerasi. Coba siapa yang bisa? Pak, ingin bertanya Pak. Ya. Jadi 20 derajat ini TC ya Pak, dan 28 derajat itu TH atau saya salah paham? Ya, itu TC dan TH untuk sebagai ini power generation. Itu kan sebagai power generation. Jadi ada mesin pendingin. Nah, dihitungnya di apa? Mesin pendingin itu ini kan kondensornya kan temperaturnya tinggi. Nah, di kondensor 28 temperaturnya 28 kan panas. Nah, kita ingin mengekstraksi energi dari situ. Jadi sebagai mesin pembangkit daya. Nah, itu kan buang ke 20. Nah, data mesin pendinginnya hanya ini aja nantinya. Ya, ini aja nantinya. Pendinginnya kan ini. Sama itunya coilnya temperaturnya 28. Ini. Nah, antara 28 20 ini sebagai power di sini.
Itu untuk C, pertanyaan C. Ya pertanyaan AB aja dulu. Gimana A dan B dulu. Nanti baru C-nya ke situ. Coba Pak ini dulu. Anak pikirkan dulu deh. Ya kalau saya bahas cepat-cepat nanti nggak. Kalau bahas cepat ya 2 jam itu ini lebih dari 10 soal pun bisa kan ya. Nikodemus, coba kamu gimana itu A dan B jawabnya Nikodemus. Kamu boleh annotate itu ya dari ini option itu paling atas kamu bisa coret-coretin di PowerPoint ini. Silahkan. Gimana? Bisa nggak? Ya, Pak, ya, boleh coba nggak Pak? ya boleh. Saya mau Eh, coba silahkan. saya nggak yakin sih Pak. Jadi kan koefisien of performance 4,5. Ya, Terus kita tahu power inputnya 0,8 ya, kilowatt. Berarti itu W-nya kan 0,8 itu W usaha. W Berarti mesin pendingin. koefisien of performance kan bisa sama dengan um, Q H dibagi dengan work. Enggak, Jadi sini kita dapat bukan Q-nya. QH ini, Q evaporator, QC. QC per W. Ya, kan sebagai mesin pendingin. Ya Pak. Ya, jangan kebalik. Gitu. Jadi QC-nya dapat dari situ, 4,5-nya. Jadi 4,5 sama dengan QC per W. Kan ya, W-nya 0,8. Nanti QC-nya dapat kan? Ya, setelah QC dapat, Q hot-nya berapa? Q hot kan QC ditambah W kan ya? Tambahkan hasil hitungan itu ditambah 0,8. Itu jawaban A-nya. Ya, jelas. Itu ya, jadi itu. Ingat ininya fungsinya sebagai refrigerator. Kalau pompa kalor baru QH. Yang ditanya kan QH-nya kan ya, yang ditanya heat rejected ya QH yang ditanya. Walaupun sebagai mesin pendingin kan disebut heat rejected kan ya, kalau sebagai pompa kalor bukan disebut heat rejected kan ya. Perolehan panas disebut kan ya, berapa panasnya, heating ininya ya. Ya Heating Pak, tadi dapat energy. Udah, saya jelas? cari QH dulu, terus saya cari W sama dengan QH min QC Pak. Jadi dapat QH-nya Q. cari dulu ya. QH carimu kan ini dari hubungan ini kan ini untuk COP ya sebagai mesin pendingin. Nah, saya tulis ini. COP sebagai mesin pendingin kan ya refrigerasi ya. Refrigerasi ini sama dengan kan QC kan ya, Q evaporator kan ya, QC per W. Nah, di sini Anda dapat QC. Ya. QC dapat. Oh, paham Pak. Terima kasih Ya. Pak. Iya. C dapat. Nah, kan QH itu sama dengan QC tambah W. Itu ya baru dapat jawaban A. Nah, terus itu temperatur udah tahu kan ya. Nah, ini the lowest theoretical temperature inside refrigerator. Gimana ini? Yang mana sekarang T ininya mana? Yang T hotnya mana? Itu ada 20, 28. Yang mana T? 28 Pak. 28 T hot. Nah, jadi T hotnya 28. Jadi kita kan hubungannya ini kan ya. T ini
Ini sama dengan QH ya. Per QC yang hasil tadi. Nah, T hotnya ini sama dengan 28 diubah ke Kelvin. Jadi 28 ya tambah 273 ya. Ya lengkapnya 0,15. Karena 3,15. Jangan saya males nambah 15. Nah, itu ya. Ini udah tahu kan? Dari sini dapat TC, dapat temperature inside TC. Ya ini jawabnya yang B. Ya ini TC. Nah, lihat tulisnya ya. TC ya TC itu sama dengan dapat ya B dapat A dapat B dapat. Udah kejawab itu. Ini adalah temperatur paling rendah. Mengapa demikian? Karena hubungan ini untuk proses yang reversible. Karena ya. Jadi di mana proses pemanasan ya berlangsung pada itu ya. Itu di siklus Carnot. Nah, berikutnya nomor C gimana nomor C? Kita masuk ke nomor C. Yo, siapa yang bisa nomor C? Nomor C nanti ceritanya ini lagi nomor C. Ini nomor C ya, di mana nulis? Ini ya, ini yang 28 sini ya. Ini 28 TH ya, 8 aja Celsius. Ini kelingkungan. Kelingkungan 20 derajat Celsius. Ini hasilnya power ini. Itu ya. Power. Gitu. Jadi hitung berapa maksimum theoretic powernya. Nah, theoretic powernya berapa? Nah, di sini kan Q-nya ini buangnya. Ini kan QC di sini kan ya. Ya, ini buangnya. Ini kan ke lingkungan buang. Ini bukan QC, QH di sini. Ini QH kan ya. QH, ini data dari tadi. Ini QH yang di sini itu di sini. Ini nantinya Q baru ini Q yang ini Q ini. Itu QH, itu QC sudah, ini QL lah sebutkan ya ke lingkungan. QL ya lingkungan. Gitu. Ini ubah harus ke Kelvin, ini harus ke Kelvin. Ini W. Berapa maksimum power? Nah, ini maksimum powernya berapa? Jadi apa? Hubungnya efisiensi Carnot ya. Carnot sama dengan 1 minus T apa? TL ya. Ini kan TL jadi ini QL ini TL kan ya. Ini sama ini jadi kita sebut ini TL. TL ya. TL per ini TH ini. Ini TH ya, ini TH. Ini TH. Nah, ini juga sama dengan apa? Ini sama dengan hasil setelah dihitung ya dari temperatur. Kita dapatkan jadi W ya, W ini per QH. QH udah dapat dari sini nomor A. Masuk sini dapat W-nya dapat. Itu ya, jadi satu soal tapi ada pendinginnya, ada powernya ya. Ya pasti nanti kelihatan efisiensinya rendah sekali kan ya dengan beda temperatur segitu kan ya. Si Carnotnya rendah. Kecuali efisiensi hukum keduanya nanti tinggi. Itu kan biasa gitu. Karena temperatur sangat rendah. Jadi artinya sulit untuk memperbaikinya lagi supaya bisa efisiensi naik itu artinya. Itu setelah Anda belajar eksergi baru bisa ke situ analisis. Atau ini setelah ini ya eksergi lah. Eksergi nggak dapat dari rasa thermal ya. Pak, tadi setelah mencari efisiensi diapain, Pak?
Setelah dapat efisiensi, nah dapat efisiensi ini kan angka nih keluar di sini nih. Nah, angka nilai ini sama dengan W per QH. QH-nya kan nomor A udah dapat angkanya kan. Nah, W-nya Anda dapat dari sini dapat W sebagai power. Ya, ini yang berapa? Ini dapat. Ini adalah yang ditanya di nomor C kan ya? C ditanya. Itu ya. Ada lagi? Untuk pertanyaan lanjutannya itu Pak, nggak bisa ya Pak? Yang mana? Would Apa? Nggak- recommend nggak- itu making use this opportunity for develop ini. Ya nanti kelihatan efisiensinya, dayanya gede nggak asal hitung. Kalau kecil sekali kan nggak ada gunanya kan itu misalnya. Ya, itu aja itu kan ini ya itu apa ya inilah komentar terhadap hasil hitungan kan ya. Kalau dayanya kecil, oh saya tidak rekomendasikan itu jawabnya udah selesai karena dayanya kecil sekali. Itu misalnya. Dapatnya 0,0 ya hanya dapatnya 5 watt misalkan kan dulu kecil kan ya. Itu misalkan mengapa demikian ya karena mesinnya kan mahal. Ya itu dari investasi juga lihat. Nah itulah Anda harus bisa berkomentar ketika ditanya hal-hal gitu. Ya kalau di lapangan hal itu yang penting kan ya sebagai konsultan ya itu cuap-cuap itu penting. Bukan hanya ngitung aja. Kalau nggak bisa cuap-cuap ya nggak ini. Ya jadi bisa mau ini berkomentar, memberikan rekomendasi. Nah itu yang hal engineering ya itu juga penting juga ya. Di samping juga cara penyajiannya kita menyampaikannya supaya mereka memahami ya memahami dan masuk ke logika mereka. Dia kalau nggak bisa mereka masuk logikanya yang kita yakin benar dan prospektif dan kalau dilakukan dan realisasinya akan jalan itu memberikan keuntungan untuk suatu perusahaan yang nggak bisa jalan. Itu. Ya, seperti itulah hidup. Ya, hidup. Gimana? Ada lagi yang nanya? Mau bertanya Pak, Ya, silahkan. Siapa ini? Nggak kelihatan namanya. Ya, kalau refrigerator itu bukannya W-nya itu masuk ya Pak? Masuk ke refrigerator masuk. Ini sebagai power di sini, pembangkit daya. Ini kan sebagai power kan? Coil dengan lingkungan ini sebagai power. Ini kan teori power kan could develop by cycle kan ya? Yang dihasilkan ini sebagai power di C. Kalau di sini baru W yang 0,8 kilowatt ini masuk. Tapi di sini ini lain. Kita ini kamu kan pernah lihat AC split kan? Nah, itu kita mikir-mikir nih di kondensor nih. Oh, kondensor temperaturnya berapa sih diukur? Oh, 28 nih kuilnya. Udaranya 20, dia buang panas ke sini. Ke udara kan, terus dingin malam. Ya kalau kita buat mesin kecil di sini untuk mengekstrak energi 28 jadi 20 menghasilkan daya. Nah, itulah soal di nomor C. Itu ya, jadi soal nomor C itu. Jadi nomor C itu kasusnya beda ya dengan AB. Itu ya. Tapi data AB itu ada yang bisa digunakan, pertama di QH. Ya. Itu ya jadi speed. Oke Pak. Tapi saya mau nanya yang itu, yang yang buat yang nomor A itu Ya. berarti IC itu sama dengan IH ditambah W ya Pak? QH itu sama dengan QC ditambah W, bukan kebalik. Ya. QH itu kan Q yang dibuang oleh mesin pendingin itu kan ya. Sama dengan energi yang diserap ditambah dengan kerja yang masuk kan. Masuk sama dengan keluar kan. Itu. Gimana kamu? Jelas? Oke Pak. Ya. Baik. Iya, itu jangan kebalik itu. Ya ujian nanti kebalik salah. Ya latihan lagi. Yang lain yang bagi nggak ngomong nggak tahu juga saya ini nggak ngomong ini ngerti atau enggak gitu kan ya. Saya kan nggak lihat aura mukamu kan ya kalau di kampus saya kan bisa nebak ini yang nggak ngerti ini udah satu suruh aja ke depan kan. Itu ya di sini nggak bisa. Apalagi anak nggak ini buka video pun nggak bisa dari video kan. Udah ya, jadi saya harap itu bagi yang masih belum ya diskusi lagi dengan teman. Nah ini
Nomor 4 ini gampang. Ya, coba siapa? Masih sekitar itu aja juga rumus itu. Ini sebagai power, sebagai refrigerasi. Nah, di sini disuruh anak ngecek. Ngecek itu ini reversible atau tidak mungkin atau irreversible gitu. Gimana? Itu apa? Yang jadikan patokan apa di sini? Siapa bisa? Apa yang jadi logika untuk menjustifikasi bahwa sistem siklus ini adalah siklus yang reversible atau siklus ini adalah siklus yang tidak mungkin. Ya, kalau reversible atau tidak mungkin. Atau yang reversible. Nah, itu gimana caranya? Fikri gimana, Kri? Bisa nggak, Kri? Yang apa? Bisa. Apa yang jadi Soalnya patokan Bu. apa itu? Yang reversible itu apa jadi patokan? Reversible itu ya dipatokan apa? Siklus apa yang dipatokan? Yang telah dipelajari, jangan mikir siklus yang lain, siklus Otto, diesel, yang lain-lain jangan jauh-jauh. Yang telah Anda pelajari dari semester ini, jangan ini kalau ini. Apa ya? Siklus Carnot kan ya, siklus Carnot. Carnot, Pak. Iya, siklus Carnot. Nah, siklus Carnot rumus efisiensinya gimana? Ya, COP-nya gimana? COP-nya. Ini kan sebagai refrigerasi, kan ya? Refrigerasi. Rep. Tadi saya ada, tadi ada ini nggak? Tadi sebagai ini benar. Ini sebagai nah, refrigerasi kan ini, ya. Ini kan Q kan ya, Q cold kan ya, dibagi W. Iya. Dibagi W kan. Ini bisa ditulis apa? Ini bisa ditulis Q cold. Dibagi apa? W itu apa? QH. Kita kurang kiko. Kiko. Nah, ya, kalau reversible hubungannya jadi siapa? Nah, masuk ke temperatur kalau reversible. DC. Ya, lagi. Ini kalau reversible kan ya? Ketika keluar temperatur ini kalau reversible. Minus DC. Nah, ini aja senjatanya ini aja. Ya, senjatanya gini. Kalau ininya Q-nya kita masukkan ke sini, keluar COP, temperaturnya kita masukkan, keluar COP juga kan ya. Kalau hasilnya sama artinya reversible. Itu kan ya. Ini kan itu. Ini kan ada Q ini kan, ada Q ada T kan ya. Ya, kita masukkan ini kan punya rumus 1, 2, 3 kan ya. Nah, untuk nomor A kan Q sama W. Nah, Q sama W-nya masuk ini kan rumus yang 1. Rumus masukkan rumus 1 ini, berapa keluar COP. Masukkan rumus yang ketiga, ini kan rumus 1 ya. Ini rumus 2. Ya, ini rumus 3. Ini rumus 3. Nah, masukkan ke rumus 3 ini, temperatur ini. Coba dimasukkan. Jadi 280 bagi 320 dikurang 280 dengan berapa? Berapa itu? COP dari temperatur berapa? Ini COP reversible ya, reversible. Ini COP reversible dari temperatur. Temperatur jadi artinya berapa? 280 dibagi berapa ya? Ini kurang ini 40 ya. 40. Ini bagi ini. Hilang kan ya? Bagi 2, 14, 7 ya. 7. Itu 7. Ini yang idealnya 7. Kalau hasil hitungan kita ini sama dengan 7, jadi ideal. Jadi reversible. Kalau hasilnya lebih kecil pada 7, wajar. Itu ada irreversibilitas. Tapi hasilnya lebih besar pada 7, tidak mungkin. Lebih baik pada yang ideal. Itu kan ya? Kalau hasilnya 8, ini rumus 1 atau rumus 2, artinya lebih baik daripada yang ideal. Artinya tidak mungkin jawabannya. Itu aja ya, ininya untuk ngecek ini ABC-nya gitu. Jelas. Nah, ini yang merde spesial merde. Merde COP-nya ini dapat 7, ini apa ini? Ini adalah irreversible. Ini artinya prosesnya bisa jalan, tapi tidak reversible. Itu yang merde.
Nah, ini nomor A kita hitung pakai rumus 1. Berapa hasilnya? 10. Apa itu jawabnya? Impossible ya, tidak mungkin. Ya, nomor A tidak mungkin. Kan ini ya, jadi QC dibagi 150 kan 10. Jadi tidak mungkin karena lebih besar. Nomor B ini dibagi ini berapa? Jadi ini masuk 7, ke Pak. sini dong. Ini masuk ke sini. QC 1400 dibagi dengan 200 berapa? 7 ya. 1400 dibagi 200 kan 7. Nomor B itu adalah reversible ya, reversible. Terus nomor C berapa? Nomor C. Pakai rumus ini aja. Ini coolnya berapa? Coolnya kan 1000. 1000 bagi 400 berapa? 2,5. Jadi lebih kecil pada reversible. Artinya irreversibly. Udah kejawab semua ya. Ayo, siapa yang masih bingung? Udah paham, Pak. Udah ya, paham. Jadi itu ya logika untuk ini ya klaim. Ini kan hubungan dengan klaim. Saya ingin mengenalkan Anda analisisnya. Ini klaim salesnya bisa diterima nggak? Ya kita cek idealnya segini. Kalau memang kinerja yang ditunjukkan lebih rendah pada ideal ya wajar-wajar aja. Kan ya? Nah, terlalu rendah sekali ya jangan dibeli, terlalu jelek gitu ya. Cari yang lebih tinggi. Tapi terlalu dekat sekali apa lebih itu ya tidak mungkin, itu pasti bohong, tidak jalan. Itu jadinya dengan materi yang telah disajikan di bab 5 ini ya. Tuh, jadi Anda harus punya ini kemampuan untuk menganalisis hal-hal seperti itu. Nah, kalau sudah, jadi kita masih ini berikutnya. Coba siapa baca dulu dah ya. Coba ini dulu. Supaya anak mikir juga. Terlalu cepat nanti ini. Nah, harus bisa gambar kan ini Carnot kan ya, tapi disuruh gambar dalam diagram VV itu kan ya. Kalau diagram TS ya gampang. Nah, VV gimana? Itu ada proses apa di situ? Ada proses ini ya, temperatur konstan, isentropis kan ya, isentropis. Ada proses isotermal. Jadi ada diagram VV yang itu ya, yang kemiringnya lebih curam sama yang lebih landai. Nah, yang mana lebih curam, yang mana lebih landai. Itu ya gambarnya jangan sampai salah. Itu lagi tanda tanyanya sebelum gambar. Yang mana kira-kira? Siapa bisa bisa berkomentar terhadap gambarnya itu? Gambar aja udah salah gimana? Ya, nilai anak bisa 100. Yaitu bagaimana menggambar dalam diagram tekanan dan volume atau volume jenis. Itu dulu pertanyaannya. Harus benar dulu itu. Benar dulu. Proses 1 kedua berarti garis lurus ya, Pak? Proses 1 kedua, ini diagram ini loh, bukan diagram. Kalau diagram TS ya selalu lurus garisnya. Ini ya diagram tekanan sama volume. Ya, Carnot nggak ada yang lurus ini ya, nggak ada yang lurus, makanya saya bilang hati-hati.
Nggak ada yang semudah diagram TS. TS kan belum belajar entropi, tapi saya udah singgung sebelum gambar. Kan ya, di PowerPoint-nya. Tapi di sini nggak itu. Ya, ini kalau diagram ini ya TS ya. Nah, ini bukan TP ya atau P ya, PP. Nah, kan bisa prosesnya gini ya. Nah, gini atau gini curam, lebih curam. Nah, yang mana ini A saya tuliskan. Ini B ya, bawahnya B. Kira-kira kalau prosesnya adiabatik, mana yang lebih curam? Adiabatik atau isotermal? Itu dulu ya. Ini kan menyangkut proses yang telah Anda pelajari kan ya. VV ya, pangkat N. Ini konstan itu ya. Konstan. Nah itu ya, ini. Saya ingat. Di bab 3 udah ya, bab 3 bagian belakang ya. Nanti ujian nggak bisa jawab gini ya, bab 3. Kalau proses isotermal artinya N-nya berapa N? 1 ya, Pak. N-nya 1. Kalau yang ini, kalau adiabatik sama reversible, N-nya berapa? Tidak 1, yang jelas. Karena N-nya tidak 1 kan? Jelas tidak 1. Berapa N-nya? N-nya sama dengan nilai K. Kan ya? N-nya ketika itu N-nya sama dengan nilai K. Jadi K sama dengan K. Ya, K sama dengan apa? CV per apa? Nah, ini ingat lagi nih, mau ujian. Ini ya. Tuh. Itu. Jadi yang ketika K itu udara, ini apa? Ini air ya, air pun ya. Ya, kalau kita lihat itu ya, hubungkan ini, kan K-nya itu ini lebih besar pada 1 kan ya, lebih besar pada 1. Kalau udara kan 1,4 kan ya. Tuh. Nah, air nanti ya cari datanya. Nah, tapi dari situ kita bisa tuliskan bahwa ini kok yang adirnya hanya 43. Apa banyak susah internet, saya nggak tahu juga. Karena saya kalau anak TPB biasanya itu dia. Kalau dia ada masalah internet bilang, Pak, saya tadi nggak kuliah masalah internet. Kalau kalian nggak tahu, udah lain mentalnya kan ya. TPB WA dia. Nah, artinya ini yang proses ini proses yang ini proses isotermal ya. Isotermal. Yang ini proses ini isentropis, yang lebih curam isentropis. Kan ya? Curam isentropis. Itu. Sehingga bisa gambarkan Carnot-nya seperti apa. Carnot-nya kan landai curam, gitu kan ya? Carnot. Itu ini gambar ini aja harus mikir ini juga, ini filosofinya ini dulu ya, filsafatnya harus tahu benar. Kalau nggak tahu filsafatnya ya ini landai dulu sininya. Nah, landai ini lebih curam ya. Aduh, tidak tambahnya payah juga ini. Gambar agak repot juga ini. Garis lengkung-lengkung ini masalahnya. Ini curam dikit. Ini warna dulu, ini curam, gitu ya. Ini proses ini kan proses kompresi, ini kan ya kompresi. Ini proses heating kan ya, ini proses heating. Ini proses cooling kan ya, cooling. Ini proses kerja ya, W, Niki high ya, hot. Niki cold ya. Cold. Ini W masuk ke sistem. W masuk ke sistem jadi W. Ya, itu ya. Nah, kalau W power kan searah jarum jam. Ini ingat lagi ya. Nah, ini sekalian menyiapkan Anda untuk ujian. Nah, ini. Nah, ini langkah pemanasan, ini langkah pembuangan panas, ini kompresi, ini langkah pemasukan panas, ini langkah kerja. Itu. Nah, ini baru A jawabannya itu ya dengan Q.
Nanti baru masukkan data-data. Ya. Nah, ini kan lebih ini ya, jadi nggak kasedial karena air, uap air. Ini saya nyinggung ini untuk tahu ininya, tahu kemiringannya, kelengkungannya. Itu ingat filsafat itu ingat dulu. Jadi banyak filsafat itu benar. Saya mau tanya, Pak. Ya. Ya, Itu silakan. tadi kan saya jawab grafiknya lurus. Itu saya jawab karena dia itu dari quality 15% ke vapor. Kalau dari uap yang berkualitas tertentu ke vapor itu bukannya garis lurus, Pak, mau di TV atau PV. Saya kurang ngerti deh, Oh, Pak. ke kenapa. diagram itu. Nah, ini kita bekerja di Carnot dulu, di Carnot. Carnot. Nah, ini dulu siklus Carnotnya dulu. Nah, nanti baru masuk ke tingkat keadaan. Tingkat keadaannya masuk. Jadi selama exothermal expansion kan, exothermal expansion kan ini ya. Ini dari sini, ini ke sini ini kalau saya tuliskan ini A ya. A, ini B, ini C, ini D. Nah, ini yang diketahui di soalnya mana. Nanti dihubungkan ke kubah uap air. Ini kan dalam kubah prosesnya. Kalau Carnot bisanya dalam kubah. Ya, dalam kubah. Kalau kubah air kan ini TS itu ya, TS gini. Kalau TS mungkin lebih mudah. Ya, diagram ini agak sulit nyari juga. Kita bisa aja ngira-ngira TS kan ini. Nah, ini yang Anda maksudkan di sini. Ini kan bentuknya segi 4 aja nih nanti di sini. Ini segi 4. Kalau yang TS yang lebih mudah gambarnya. TS, ini TS. Kalau di sini pun nanti kubah juga masuk. Masuk kubah. Nah, proses di TS ya kelihatan. Misalkan final, di sini apa isothermal expansion heating until uap jenuh. Nah, di sini dia semuanya kan. Ini jadinya D nih. Kan ya di gambar D. Terus ini dan from ini apa? Nyampe dia uap jenuh. Dari awalnya disebutkan ini. Awalnya entah ini air dipanaskan until jadi uap jenuh dan awalnya pada tekan 40 kualitasnya ini. Itu kualitasnya awalnya tidak nabrak ke situ. Di sini dia di sini 15% ya. Jadi nggak tepat cair jenuh. Ini. Dan awalnya initial state ini C di sini. C. Nah, C gitu aja. Terus the vapor expanded adiabatic ke tekanan 1,5. Nah, expanded adiabatic berikutnya adiabatic kan nih proses entropis ini. Ini proses di A ini. Nah, A gitu. A ini ya bisa ditarik ya gini jadinya diagram TS gini. Dalam kubah emang dalam kubah. Ya sering nih tepat di sini nabrak. Ini jadi prosesnya di sini. Kalau dia diagram TS ya gambar. Nah, ini juga ini menyesuaikan kubah di sini. Itu ya untuk tingkat keadaan. Ini jadinya ini B. Nah, sehingga dari diagram TS di gambar di buku, kita bisa cari tingkat keadaan atau pakai tabel-tabel. Ya, D-nya dapat, itu ya, ininya dapat. Nanti kan ini ada doing ini per kilo W, kan W-nya tahu kan? Selama proses di sini kan ini. Ini kan ini. Apa ini ya? Nah, ini harus dicari di sini. Proses D ke A. D ke A disebutkan expansion adiabatic dan melakukan kerja ini. W-nya tahu. W-nya tahu, tekanannya tahu. Yang jelas ini prosesnya isentropis di sini. Isentropis dari sini nanti bisa cari ininya. Bisa cari ininya. Kualitas di sini bisa dicari. Itu ya dengan hubungan delta U sama dengan Q minus W. Itu ya itu akan ini menyelesaikan masalah di sini. Ini A oke, udah kan ya. Untuk B dan C. B-nya dulu, B-nya. B-nya dari sini kerjanya udah tahu, ini kan W tahu. Yang 49 itu udah W. Ya, 491. 91,5. Ini W-nya. Ini W-nya di sini. Hanya untuk cari tingkat keadaan ke sini. Ini kan tahu sininya. Entalpinya kan tahu. Ya, entalpinya tahu. U-nya juga tahu D. Kan ya. C juga tahu. Entalpi tahu. U-nya juga tahu. Ya, dari tingkat keadaan itu tahu.
terus hubungkan ke sini, ini entropinya juga tahu dari data-data. Nah, prosesnya konstan, tapi di sini yang pertama, W sini dengan ini, delta U sama dengan Q minus W. Q minus W. Delta U sama dengan Q minus W, maka akhirnya Anda di sini bisa dapat, ini kan U ini S-nya konstan. Delta U-nya temperaturnya berubah, U-nya tidak nol. Jadi ya ini entalpi ini bisa dapat dari hubungan itu. Jadi delta U sama dengan Q minus W kan? Q minus W. Nah, Q dengan ini, nah Q-nya ini di sini kan adiabatik ya Q-nya 0. Ya Q-nya 0. Kan prosesnya adiabatik nih. Ya Q-nya 0. Sehingga dari sini dapat U-nya. Jadi UA dia dapat. Ya, UA dapat. UA dapat, tekanan dapat, maka kita bisa cari X-nya berapa. X-nya sama dengan apa? U minus UF kan ya? UF dibagi UG per UF. Itu, bagi sistem tabel. Nah, UF. Ini minus, ya. U minus UF dibagi UG minus UF. Ini minus, ya minus. UF, ini F. Dapat X ini kan? X ini dapat. Udah, ini tekanan udah tahu juga. Nah, kita butuhnya apa? Dari situ panas, kita butuhnya panas tiap proses. Ini Q-nya ini udah 0. Sini Q-nya juga 0. Ini W-nya nanti bisa cari. Ini dari sini Q-nya bisa dapat. W-nya 0, CD kan ya. Jadi tingkat keadaan itu entalpi tahu kan ya, Q-nya bisa dapat kan, atau U-nya tahu, Q bisa dapat. Nanti tinggal di sini lagi satu. Sini. Ini ke sini. Di siklus kan delta U total kan sama dengan 0. Nanti bisa dapat lagi. U di sini berapa? Ya, belum pakai entropi udah bisa dapat. Sekarang kan belum masuk ke entropi mas. Nah, situ telah dapat semua. Kita dapat ya efisiensi gampang, nomor C. Itu ya, jadi ini menarik ya, menarik tantangan juga. Dan UV1 juga sudah ditanya soal hal seperti ini kan ya. Itu ya, jadi ini pemaham di sini TS ini akan membantu di sini. Ini agak-agak ini gambarnya. Gambarnya kalau mau di ini ya ini kubah TV itu siapa bentuknya? TP ya gini ya. Nah, juga bentuknya agak-agak ini TP mungkin agak ini ya, agak ini bentuknya ya. Nah, itu ya. Nah, ini kubah ini di dalam ini. Ini ya. Tadi kan itu ya. Tadi ini masih di dalam kubah juga. Ya, ini agak ini gambarnya ya. Ini lengkung, ini pertama ke sini. Ini saya kan harus terjemahkan di sini. Ini lebih curam gini. Ini gini kan ya. Ini gini. Ini ya, ini dalam kubah. Ya, ini ya, jadi seperti ini. Kalau lengkapnya ini dengan kubah. Ya, ini belum mikirin kubahnya. Ya, agak lumayan juga ya. Jadi lumayan untuk Anda yang baru belajar kan ya. Belajar masalah evaluasi sifat dan lain-lain, saya pun masih mikir-mikir juga. Ya, karena ini kan perkiraan kasar juga. Itu ya perkiraan kasar. Yang benar itu harus dari equation of state. Yaitu ngerjain itu kapan selesainya kan ya. Anak bimbing saya ngerjain seminggu pun nggak selesai gitu kan. Gimana ngitungnya gitu. Udah, bagaimana? Masih ada yang ingin bertanya? Ayo, kalau masih ini juga ini. Anak semakin paham ini, nanti tanggal 29 malam itu pasti lebih baik performanya kan ya? Kalau untuk proses-proses kan ya? Nah, ini berikutnya. Coba siapa yang bisa ini? Kita masih punya waktu, ya masih punya waktu berapa ini untuk? Ya masih ada lumayan, ada sekitar 12 menitan. Nah juga reversible ya, tapi square refrigerator ya kayak tadi juga. Kalau diagram di seluruh ini bisa juga di seluruh gambar dalam diagram tekanan dan volume jenis bisa juga. Kan ya untuk sekarang kan paling gitu. Ujian-ujian sampai sebelum masuk ke entropi, kalau sudah masuk entropi baru ada entropi.
Ya, saya singgung sebelumnya TS, ya itu karena itu mudah ingatnya itu ya, oh bentuknya kotak aja gitu kan ya. Supaya itu untuk membantu itu. Kalau materi lanjutan untuk membantu ya sudah duluan aja diberitahu. Coba ini siapa Lala ya, Lala gimana Lala? Bisa nggak kamu ini? Ini sistem satuan ini ya, British ya, jadi British unit. Masih baca, Pak. Masih baca, ya baca dulu. Pak, kalau di ulangan itu rankin itu kita buatnya 460 plus suhu suhu ini ya, suhu dari Fahrenheit ya Pak? Atau perlu pakai koma juga? Ya ini, kalau ini kan maksudmu ini pas ujiannya, ya mau Iya. pecahnya pakai ya anak dari Celsius ke Kelvin, anak tambah 273 udah dia nggak bener lah kan ya. Ini kan berapa ini? Ini kan diubah ke Rankine ini ya. Iya Pak, Jadi tambah berapa? 460 ya Pak? Iya, 460. 467 ya. Ya, 400 sekian ya. Ya, hati-hati. Konversinya itu hati-hati. Ya, koma digit belakangnya nggak usah lah kan ya. Dibulatin aja kan. Ya boleh aja dilengkapin. Kan Fahrenheit ke Rankine berapa? Tambah 467 kan ya? 460. Coba cek lagi. Apa saya ini ingatan saya. Nah, ini yang jelas harus diubah dulu ke Rankine. Ini untuk mengingatkan Anda juga untuk konversinya. Oh, 400 ini 67 koma belakangnya saya enggak ini juga. Lengkapnya itu ya 459,67 kan ya, 460 ya, 460. Jadi saya 67-nya agak ini saya ingat. Jadi anak tambahlah 460 kan ya, ini tambah 460. Jadi tepatnya kan 459,67. Saya otak saya 67-nya aja ingat. Ya, benar tadi 460. Maaf salah. Ya itu ya, seperti itu. Nah, ini anak ubah, ya prinsipnya juga mirip seperti tadi. Ya, mirip seperti itu. Jadi gambar dulu, itu kalau yang gini mulai aja dengan ini. Nah ini sebagai mesin pendingin, nah ini apa? Mulai, ini jangan slow ini mikirnya. Berat mikir, ini kan kalau otak itu udah tangan bekerja, otak itu pasti lebih ini, encer jadinya kan. Tangan nggak kerja dia otaknya nggak ini, makanya perlu aktivitas ini lewat oret-oret W gitu kan. W ini ada T hot boleh, T hot ini T cold, nah, ini Q juga tulis lah, ngalir aja nulisnya Q hal. Nah mana yang diketahui dituliskan ya, ini ini 400 nya ada BTU, nah hati-hati ya, remove ini bentar nulisnya gitu, salah ini, balik salah tanda panah ya, tanda panah. Nah, tanda panah. Oh ini. Ya, ini. Nah, ini ya, jadi sini ya. Nah, ini terjemahannya berapa ini? Ini berapa? Ya masuk ini semua.
Ini remove ya ini ya, jadi QC ya, jadi QC itu 400 kan ya, 400 BTU per hour. Ini sama dengan minus 60 tambah 440 kan ya, 440, 400 ya, 460 ya, sama dengan 400 R. Nah R gimana nulisnya? Apa ada derajat nggak? Rankine ada ya? Rankine ada derajat. Kalau Kelvin nggak ada ya. Nah kita kan nggak ada Reaumur loh makanya kan. Ya ini kan kadang ini dengan Reaumur gitu kan. Nah ini, nah di sini terus ini ke ini 40 di sini 40. Baik. Ini dulu masukin kan ya 40 60 udah kan ya. Berikutnya, nah refrigerator drive by power. Nah ini di sini ada mesin sini. Ini ada mesin lagi ceritanya kan ya. Nah ini ada lagi. Ini ada buang panas kan ya. Ini apa pakai ya? Ini high hot cool, ini apa pakai ini? T apa pakainya? T ini higher HG ya, HG. H. Ini H juga kan? Higher. Nah, higher. Ya, masukkan nih kan ya. Tambah itu ya jadi 1.500 ya. Ya, tambah 460 ya 1.500. Nah, ini masukin. Terus renahnya ini ya. Renahnya ini TL ya, TL. Lower kan ya, TL. TL, nah 40 tambah itu 500. Nah ini, outmark supply by Carnot engine, kan ya, ROM ini. Nah ini yang ditanya apa saja. Nah ini rangkaiannya kan ini jadinya, rangkaiannya. Ini yang ditanya adalah berapa banyak panas yang disuplai oleh the reversible mesin Calor Carnot reversible dari ini reservoir temperaturnya segini. Ini jadinya berapa sih? Ini tambah ini berapa? Ini 500, ini 40. Ini 40. Nah, ini apa? Discharge ke segitu. Ini 500 juga ini. Ini 500 kan ya? 500. Ini ya, jadi hubungannya gitu. Jadi berapa panas yang oleh mesin ini total? Ini ke sini kan, ngasihin panas. Ini kasih ini dihitung ini QL-nya berapa? Ya, QL-nya berapa? Nah, yang diketahui kan ini yang diketahui. Mana yang 400-nya di mana? Ini ya, 400 ini. Ini 400 BTU per hour. Nah, dari hubung ini yang reversible, maka Anda tahu ini 400, ini temperatur ini segini, ini berapa ini KL di sini? Dari hubungan temperatur ini, QH ini berapa? Nah, jawab ini berapa yang disuplai kan ini. Yang QH sama dengan QL, jumlahnya berapa? Itu ya jadi soal itu. Jumlah itu. Jadi suplainya ini dimanfaat gas buang ini hangat sama ini. Sumbernya dari segini. Jadi ya, apa lebih besar nggak? Atau kita yang hangat ini aja kita pakai. Ini QH-nya berapa di sini? Ya, tapi QH temperatur yang ini lebih tinggi di sini kan ya. Nah, ini QH-nya berapa di sini? Ini tambah ini QH-nya berapa? Itu ya jadi nyambung ya. Jadi soalnya sedikit. Gimana? Coba pikirin lagi ya. Jadi ini mengkonekkannya ini 400 BTU per hour. Ya, dari sini Anda dengan temperatur, maka Anda tahu QL-nya bisa tahu.
Dengan ini juga, maka QH di sini bisa tahu. Dengan QA, QL tahu, totalnya berapa? QH ditambah QL, total. Ini QH hal. Ya, ini HH ya, khusus di sini. Ini QH ini. Ini QL ini ya. Atau nggak mau bingung ya, QLL misalnya, QLL. Jadi QLL tambah QH, bukan QHH. Itu ya. Nah, itu ya, jadi itu contoh nomor 6. Gimana? Masih ada yang ingin bertanya? Pak, jadi itu kita pakai W yang dari 400 BTU per H itu, terus kita masukin pakai rumus Rumus, yang heat engine. iya, rumus untuk pompa kalor ya, sehingga menghasilkan QH. Rumus untuk sebagai power ya dengan T high 1500 ya, TC 500 kan ya, untuk mendapatkan QLL. Itu kan ya? Itu kan ya? Nah, Q-nya Ya, total Kak. berapa? Ya, QLL itu QH tambah QLL. Itu 2, jadi kan panasnya 2, dapat 2 kan? Itu ya, panas suplainya dapat 2. Itu ya, apa lebih besar jadinya? Itu ya. Pak, nanti COP-nya sama ya, Pak? Atau gimana, Pak? Ya, di Hubungan sini ya nggak COP ya, COP-nya masuk mikir di sini aja COP. COP sebagai mesin pendingin, sebagai pompa kalor, COP sebagai pembangkit daya di sini. Jadi berbeda ya, Pak, COP-nya? Iya, ya bedaan definisi. Hubungannya Kecuali cuman disebut kalau ini pompa kalor total, sebagai pompa kalor, jadi panas yang kita ini tambah ini dong, bagi ini, bagi QHH. Kan effortnya QHH kan? Ya, kan balik definisi manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya kan QH tambah QLL manfaatnya. Effort kita apa? QHH. Itu. Jadi definisinya performance ini sistem totalnya adalah QH tambah QLL dibagi dengan QHH. Itu ya, jadi bisa dijelaskan gitu. Ini nggak ditanya sih di soal ini, nggak ditanya. Itu ya, seandainya pertanyaannya berlanjut ke situ, diuji pemahaman Anda lebih lanjut. Itu ya. Oh, jadi hubungan antara dua siklus ini cuman W-nya doang ya, Pak, yang 400 gitu. Yang hubungin 400 itu menghubungkan. Jadi ini ada mesin pembangkit daya menghasilkan 400, 400 ini untuk menggerakkan pompa kalor. Pompa kalor itu kan menghasilkan panas juga. Di mesin pembangkit daya kan ada pembuangan panas. Nah, itu dimanfaatin. Kan bisa seperti itu kan ya, misalkan untuk drying kan bisa seperti itu. Berarti TH sama TL dari refrigeratornya nggak perlu diketahui dong, Pak? Atau gimana, Pak? Saya masih Ya, kurang paham. TL-nya kan untuk proses reversible di power. Perlu diketahui kan ya, untuk di power. Supaya Bukan, bisa Pak. keluar Maksudnya kalau yang refrigeratornya itu yang ya, TH sama TL. refrigeratornya kan itu, refrigeratornya kan T-nya udah tahu. Ya, untuk dapatkan Q kan perlu temperatur. Untuk reversible kan perlu. Kalau nggak bisa ngitung kan. Oh, perlu kalian tuh. Ini ya, itu perlu. Supaya dapat QH kan ya. Ini 400 Rankine, ini 400 kan ya. Nah, dari situ W-nya tahu kan QH bisa dapat. Nah, W-nya 400, nanti TL-nya tahu, TLL lah kita sebut TLL, ini THH ya, kita sebut THH aja. Nah, itu THH tahu, TLL tahu, maka nanti QLL kita bisa peroleh. QHH juga bisa diperoleh dari hukum pertama atau dari prinsip reversible gitu. Itu ya, Pak, jadi itu ini. cara cari W-nya tadi gimana, Pak? Ya, jelas. Cara cari W-nya gimana, Pak? Tadi jadi W yang mana? yang 400 itu. 400 kan diketahui di soal. Oh, ntar bukan W-nya bukan 4, salah. Ini 400 ini bukan W, maaf. Ada salah, minah data. 400 itu di ini ya, remove from ini. 60 ya, sini, Q ya, ada salah. Nah, Q-nya 400 ini ya, 400. Balik soalnya. Ini ada salah naruh. Kan? Jadi ini, jadi QH, ini 400 kan ya, T-nya tahu. Nah, dari ini kan anak bisa tahu, QH-nya bisa tahu kan ya, QH ini tahu. QH tahu, maka dari sini kan W-nya apa? QH dikurang QC. Dapat W ini kan, W ini dihitung, maaf salah minah data.
W ini diperoleh berapa W. Ya, W-nya dapat dari sini lagi, dari sebagai power. Sebagai power, nanti Anda dapat QLL sama QHH dapat. Kalau reversible, kan ya, temperaturnya udah diketahui kan, gitu ya, itu ada posisinya salah nih 400. Ya, udah jelas ya, itu ada koreksi dikit. Koreksi. Ya, prinsipnya tetap itu, bagaimana menghubungkan ya antara dua situs yang menghubungkan powernya ini. Powernya menghubungkan. Jadi powernya tepat. Yang dibutuhkan itu tepat dihasilkan oleh sebagai mesin powernya Carnot. Itu kan ya? Nah, ini disebut Carnot heat engine, disebut gabung ini kan ya? Carnot heat engine karena ini mesin panas menghasilkan panas dengan sumber panasnya segini, itu ya. Nah. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang di QHH ini kenapa nggak bisa langsung dicari pakai temperaturnya aja ya, Pak? QH-nya. QH yang itu kan dari rasio temperatur bisa, rasio temperatur bisa karena reversible. Jadi QH per QC sama dengan TH per TC kan, dapat QH kan? Iya, Pak. Yang QHH-nya kenapa nggak bisa, Pak? QHH-nya kita kan nyari W-nya dulu. Kan yang menghubungkan antara reversible juga, yang Pak. ya apa? Gimana? Yang heat engine kan juga reversible, Pak. Kan ya engine reversible, keduanya kan reversible. Ya ini kalau anak ini pakai TH kan ininya belum tahu, QHH-nya tidak tahu, QLL-nya tidak tahu, bagaimana carinya kan ya? Oh, makanya harus cari W-nya dulu ya, Pak? W dulu cari. Setelah tahu W kan nanti bisa ini kan pakai definisi efisiensi itu kan ya. Nah, efisiensi sebagai power ini ngubungin gitu maksudnya. Jelas kan ya, itu kan ya itu interkoneksinya power di sini. Ini menarik ini ya, soalnya menarik. Ya untuk pemahaman. Ada lagi? Ini apa soal yang terakhir nih ya? Udah terakhir ya, jadi habis ya. Jadi ini ya, jadi udah 6 soal saya ini ya. Jadi ini waktu juga habis juga ya. Jadi udah itu. Untuk hukum kedua secara materi ya udah habis lah ya, udah selesai. Ya nantinya akan masuk ke entropi gitu ya. Nah, sudah tentu ya kuliah hari Jumat ya tetap biasa. Kalau ada pertanyaan boleh aja, terkait UP boleh aja, tapi saya nggak nyiapin ada soal apa-apa untuk UP. Jadi kalau dari Anda. Tapi kalau nggak ada, nanti akan saya lanjutkan kuliah ke ini, ke bab berikutnya ya. Jadi tentang entropi. Itu entropi perlu panjang, itu perlu 3 minggu. Iya 3 minggu. Itu. Nanti baru masuk siklus-siklus, sudah selesai ujian akhir kan ya. Cepat UP ujian akhir. Ya gitu mungkin ya rencana kita ke depan ya. Jadi selamat belajar ya. Jadi siapkan diri Anda dengan baik. Itu saya belum tahu UP kalian seperti apa, itu ya hasilnya. Tapi ya ini perlu pemahaman yang baik. Ini ya memang untuk termodinamika ya konsep itu bisa kita mantapkan lewat latihan-latihan. Itu ya buat latihan-latihan. Jadi latih. Ya kalau Anda mau dari buku itu dari pertanyaan yang ini, dari pertanyaan yang menjelaskan itu coba dipelajarin apa sih itunya, balik ke teksnya lagi ya, itulah itu tujuannya sih untuk meningkatkan pemahaman. Ya itu mungkin ya jadi yang bisa saya sampaikan di hari Senin ini, sampai ketemu hari Jumat ya, kuliah 1 sesi dan juga hari Jumat malam untuk ujian parsial 2 ya. Baik ya, selamat sore ya yang meeting untuk ini semuanya.